Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanifuddin dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Harapan Bangsa yang akan menjelaskan tentang langkah-langkah engineering dari case study Taco Bell Restaurant. Langkah-langkah engineering. John Martin melakukan langkah-langkah engineering yang kemudian menuntunnya kepada keberhasilan dalam menyelesaikan Taco Bell. Yang pertama yaitu menciptakan visi perusahaan. Martin mencanangkan visi barunya, yaitu bahwa Taco Bell harus menjadi raksasa di industri fast food. Untuk mencapai visi ini, yaitu dari sekedar restoran dalam kawasan regional menjadi restoran dalam skala nasional. Musuh yang paling utama yang dihadapi justru ialah memasukkan ide besar ini dalam pemikiran, tekad, dan semangat para karyawan. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi apa kebutuhan dan keinginan pelanggan. Para pemimpin dan karyawan beranggapan bahwa yang dikehendaki para pelanggan ialah dekorasi yang bagus, dapur yang luas, pilihan menu yang banyak, serta tempat anak-anak yang ada di halaman, tanpa menaip pada mereka terlebih dahulu. Pengunjung restoran Taco Bell sebetulnya yang mereka kehendaki sederhana saja, yaitu makanan yang baik, dihidangkan baik panas, disajikan secara cepat, di lingkungan yang bersih, dan harga yang terjangkau. Dan yang lebih penting lagi adalah biaya yang mereka keluarkan sebanding dengan apa yang dihidangkan. Selanjutnya, langkah-langkah yang ketiga yaitu melakukan efisiensi biaya secara tepat. Dengan ini, biaya untuk marketing dikurangi, sedangkan biaya cost of goods sold dipertahankan. Dengan demikian, mutu makanan tetap dipertahankan. Martin percaya bahwa reputasi makanan yang baik tidak perlu didukung oleh iklan yang berlebihan, tetapi akan tersebar dengan sendirinya dari mulut ke mulut. Yang keempat yaitu melakukan reorganisasi, menghilangkan sama sekali lapisan manajemen dan merubah setiap tugas dalam sistem yang ada. Setiap manajer restoran diberi kebebasan penuh untuk menjalankan restorannya sendiri tanpa bantuan atau hambatan dari manajer distrik. Untuk beberapa manajer, perubahan ini memang menyakitkan, bahwa bahkan banyak yang minta berhenti dan pindah ke restoran yang lain yang masih menggunakan sistem lama. Langkah yang kelima yaitu mengubah evaluasi kinerja dan sistem kompensasi. Setiap manajer restoran dinilai sesuai dengan nilai penjualannya, jumlah keuntungan dan kepuasan pelanggan. Jumlah kompensasi yang diberikan juga dihubungkan dengan prestasi tersebut. Ini merupakan hal yang baru. Biasanya kompensasi diberikan berupa gaji tetap dan kurang dihubungkan dengan prestasi kerja yang nyata dan jelas. Jadi setiap manajer itu diberi kebebasan dalam menjual suatu penjualan tersebut dalam jumlah yang dan keuntungan para kepuasan pelanggan tersebut. Langkah yang keenam yaitu melakukan value strategi. Pada strategi ini selalu menciptakan hal-hal yang memberi nilai tambah pada pelanggan dan sekaligus juga menghilangkan hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah pada pelanggan. Hal yang dimaksud di sini yaitu dapat berupa proses, kegiatan, atau orang, area, dan yang lain-lainnya. Hal yang tidak memberikan nilai tambah berarti hanya merupakan biaya tambahan belaka atau hanya tambahan yang bersifat tidak masuk dalam kategori hal tersebut. Langkah yang ketujuh itu melakukan K- system. Maksud dari K- system ini berarti kitchen minus adalah suatu pandangan baru yang dikembangkan dalam perusahaan atas dasar keyakinan bahwa Taco Bell adalah restoran yang dipicu oleh kepentingan pelanggan, suatu perusahaan pengecer, bukan perusahaan manufaktur. Nah, keuntungan dari menggunakan K- ini ada beberapa keuntungan. Yang pertama itu memperoleh penghematan sebesar 7 juta dolar per tahunnya sejak permulaan dari tahun 1990-an. Pengawasan mutu dapat lebih baik, kecelakaan kerja menjadi sangat berkurang, dan
perhatian lebih besar dapat diberikan pada layanan pelanggan. Ini merupakan keuntungan yang didapat dari melakukan K- system, atau secara tulisan yaitu kitchen minus. Selanjutnya, langkah yang ke-8 yaitu menggunakan teknologi informasi. Tacopil menggunakan juga manajemen information system sebagai wujud penggunaan teknologi informasi. Sejak saat itu, Martin sudah membayangkan bahwa Tacopil selanjutnya tidak akan terlepas dari penggunaan teknologi yang sangat membantu ini. Pada tahun 1997, Tacopil telah mengembangkan dirinya dengan pesanan melalui email atau e-commerce dengan dibukanya www.tacopil.com. Penggunaan teknologi baru harus mampu meningkatkan pelayanan pelanggan dan menekan biaya. Nah, ini merupakan langkah-langkah dari Tacopil atau dari engineering Tacopil yang dikembangkan oleh John R. Martin. Ya, ini merupakan langkah-langkah dari engineering. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.